Shalom semua adik-adik STM yang kakak kasihi. Sebelumnya kita akan berdoa ya sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin kami, sertai kami, buka hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan belajar dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, yaitu tentang penciptaan. Sebentar lagi Natal akan kita jelang. Natal itu apa? Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sesuatu yang hebat sekali, dahsyat, di mana Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk memberikan hidupnya buat kita, berjumpa dengan manusia, dan dia mau lahir di tengah-tengah dunia. Kita akan belajar pada hari ini tentang kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Jadi sesuatu yang terjadi dalam diri Tuhan yang menakjubkan, menghebohkan, itu spektakuler. Jadi judul dari firman Tuhan hari ini adalah spektakuler Christmas. Ya, kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Mungkin kakak akan baca tidak seluruhnya, tapi ada beberapa hal yang penting yang kakak ingin bacakan dan kita renungkan bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik yang kakak kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi ayat yang pertama, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi spektakuler yang pertama, keajaiban Tuhan yang pertama adalah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kuasa yang hebat selain Tuhan kita. Dahsyat sekali ya. Bagaimana dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tetapi Tuhan bisa menciptakan yang ada, tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya, tapi Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Jadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kedahsyatan Tuhan hanya melalui firman-Nya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Terjadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Terjadilah.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, terjadilah. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, maka terjadilah. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, maka terjadilah. Jadi Allah hanya berfirman, maka yang tidak ada menjadi ada, yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi adik-adik yang kakak kasihi, firman Tuhan itu dahsyat, penuh kuasa. Siapa yang sini di dalam hidup adik-adik yang rajin membaca firman, rajin merenungkan firman, bahkan menghafal firman Tuhan? Mungkin setiap hari adik-adik merenungkan, membaca dan menghafal satu ayat, maka itu akan menjadi sesuatu yang punya kuasa ketika adik-adik berkata-kata. Misalnya satu kali adik-adik sakit, adik-adik cuma bilang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku sembuh, maka akan terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku akan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, maka terjadi sesuai apa yang adik-adik katakan. Jadi mulut ini sangat berkuasa. Karena apa? Firman Tuhan punya kuasa. Ketika adik-adik mengatakannya keluar dari mulut adik-adik, maka itu akan terjadi sesuai dengan apa yang adik-adik katakan. Makanya hati-hati dalam berbicara, karena kuasa dalam berbicara itu sangat dahsyat. Ketika Allah mengucapkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu terjadi. Demikian juga kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, maka itu akan terjadi. Tapi ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, maka itu juga akan terjadi. Jadi kuasai mulut adik-adik ya. Jangan sempat keluar kata-kata yang negatif, kata-kata yang melawan Tuhan, kata-kata yang melawan orang tua. Karena mulut kita adalah harimau. Jadi mulut kita itu punya kuasa. Karena firman itu ada dalam hidup kita. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang memberkati, maka akan terjadi berkat. Ketika kita katakan sesuatu yang tidak mungkin, itu akan menjadi mungkin. Ya. Hal yang kedua, spektakuler yang kedua adalah bahwa di dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah itu menjadikan segala sesuatunya itu baik. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini selalu baik. Selalu baik dan selalu baik. Ketika diciptakannya langit dan bumi, maka Allah mengatakan itu baik. Diciptakanlah segala benda penerang, tumbuh-tumbuhan, binatang, daratan, lautan, bahkan apapun yang Tuhan kerjakan itu selalu baik. Jadi Tuhan melihat diri kita juga baik. Jadi jangan menganggap, aduh aku kok beda sama temanku. Temanku itu lebih cantik, temanku lebih sempurna, dia anak orang kaya, dia itu banyak kelebihannya, aku nggak ada apa-apanya. Tapi percayalah, Tuhan menciptakan adik-adik juga baik dan sungguh amat baik. Jadi apapun yang adik-adik hadapi, rasakan, Tuhan tuh selalu bilang itu baik. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan teman yang lain. Adik itu sangat berharga dan sangat baik di mata Tuhan. Jadi walaupun kita mungkin banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain, kalian tetap baik di mata Tuhan. Amin. Jadi sayangilah diri kalian sendiri, sayangilah pribadi kalian, hargai dan bangga pada diri sendiri. Karena Tuhan menciptakan adik-adik semua sangat sungguh amat baik. Jadi jangan susah hati, kalaupun kita mungkin dibandingkan orang lain kurang, tetapi hargailah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Adik-adik itu baik, berharga, jadi bangga pada diri sendiri. Amin. Yang ketiga, kita belajar firman Tuhan bahwa di dalam ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu.
Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak sembarangan. Tidak asal buat. Tidak mungkin aduh salah aku. Enggak. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu penuh dengan kesempurnaan. Rancangannya itu baik, indah, dan sempurna. Karena apa? Ketika Tuhan menumbuhkan, memberi pertumbuhan kepada tumbuh-tumbuhan, ketika kita ambil tumbuh-tumbuhan itu, dia akan bertunas lagi dan akan tumbuh lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya. Sampai saat ini kita masih menikmati makanan, minuman, udara. Itu semua karena rencana rancangan Tuhan itu sempurna. Dia tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan ribuan tahun ke depan, atau 10.000 tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, dia sudah tahu apa akan yang terjadi. Jadi dia menumbuhkan tunas-tunas itu. Dia yang memberikan pertumbuhan. Ketika kita makan, nggak akan habis. Keturunan kita makan, tidak akan habis. Keturunan kita lagi yang makan, tidak akan habis. Terus berjalan, ada putarannya, ada rotasinya. Dengan demikian Tuhan itu adalah pribadi yang teratur, sempurna dalam rancangannya. Jadi dia tidak kehabisan akal. Dia selalu tahu apa yang akan dikerjakannya. Dia hidup penuh dengan pekerjaannya, penuh dengan kedisiplinan. Jadi adik-adik yang kakak kasih bahwa Tuhan itu mengerti akan aturan mainnya, sistem yang berjalan, atau aturan pekerjaannya. Jadi di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita juga disiplin, teratur hidupnya. Misalnya bangun pagi, kita harus mengerjakan apa? Siang hari kita harus mengerjakan apa? Malam hari kita harus mengerjakan apa? Jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri supaya kita nggak nantinya jadi susah. Kalau kita malas bantu orang tua, kita malas belajar, kita malas melakukan apapun, percaya lambat laun kita akan menjadi orang yang tidak berguna, tidak berarti. Karena apa? Kita tidak mendisiplin diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Anak yang baik adalah anak yang tahu mendisiplin waktu. Waktunya untuk berdoa, waktunya untuk baca firman, waktunya untuk membantu orang tua, waktunya untuk mengerjakan tugas pekerjaannya, tugas-tugas sekolah, dikerjakan dengan baik. Maka semuanya akan teratur. Yang mengatur hidup kita bukan orang lain. Yang mengatur diri kita bukan orang lain, bukan orang tua, bukan siapapun, tapi diri kita sendiri. Karena kemauan itu muncul dari diri kita sendiri. Kalau kita mau hidupnya berhasil, kalau hidup kita mau berkembang, kalau hidup kita mau menjadi berkat, itu harus kita mulai disiplin diri kita sendiri. Karena tidak akan bisa kita menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain, bagi bangsa, bagi orang tua, kalau kita tidak mendisiplin diri kita. Hidup itu ada batasnya. Tapi pakailah batasan ini menjadi hal-hal yang berguna buat diri kita, buat orang tua, dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa ya. Cukup sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang mengagumkan hidup kami. Kami mau belajar melalui firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang berarti bagi teman-teman kami, bagi orang tua, bahkan bagi bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ocep.